Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam, Bu Lia. Nggih, pripun Bu? Sugeng sonten pripun kabare hari ini? Alhamdulillah Bu Lia sehat, semangat, tetap semangat dan bahagia. Alhamdulillah. Bagaimana Bu kabarnya akhir-akhir ini? Apakah ada sesuatu? Bagaimana Bu? Iya ini Bu Lia, saya tuh ada sedikit masalah gundah gulana yang setiap hari itu saya pikir dan terngiang-ngiang. Ini bukan masalah tentang anak-anak Bu Lia, tentang diri saya sendiri. Betul. Ini sejujurnya itu saya sedikit rasa tegang juga sih Bu ini sama jenengan. Mungkin ini tantangan untuk pekerjaan saya juga, karena saya juga sudah ikut pendidikan guru penggerak. Jadi saya tuh ada hal yang khusus yang mau saya diskusikan juga sama Bu Lia tentang kalau boleh tahu tentang apa permasalahannya yang membuat Bu Siska gundah gulana, monggo bisa disampaikan. Gini Bu Lia, saya itu kan kurang public speaking saya itu loh Bu, saya itu kurang saya rasa itu kurang gimana gitu. Saya kepingin semua teman-teman saya atau yang mendengarkan ketika saya presentasi atau saya ke public speaking, teman-teman itu bisa mendengarkan saya atau enak lah sekiranya apa yang mereka dengarkan saya ngomong gitu loh Bu. Gimana ya caranya, kadang itu aja yang selalu di pikiran saya Bu Lia. Jadi arah pembicaraan kita atau arah coaching kita, tujuan kita pada sore hari ini, Bu Siska ingin ingin mempelajari lagi lebih dalam bagaimana cara public speaking yang bagus di hadapan banyak orang, seperti itu nggih Bu nggih? Iya Ibu, siap. Nggih. Jadi kemudian mungkin saya sangat memahami saya sangat memahami juga tentang keadaan Ibu. Tapi mungkin dari itu apa kira-kira penyebabnya Bu Siska yang membuat grogi ketika yang di benak jenengan itu yang berpikiran public speaking itu kurang bagus, itu penyebabnya apa gitu Bu? Iya, saya itu sebenarnya Ibu saya atau kesulitan dalam presentasi apa gitu Bu? Iya. Sebenarnya kalau presentasi entah itu ada skrip atau ada yang saya baca itu masih enak Ibu. Kadang-kadang kita harus skrip itu kan sepintas dan kita harus menjabarkan sendiri. Nah, dari situ itu kadang saya tuh apa yang saya ada di pikiran saya dan apa yang ada di mulut saya itu berbeda. Nanti di pikiran saya tuh sudah banyak Ibu yang mau saya katakan, tapi kadang yang sekiranya saya mau ngomong itu belibet. Tapi ini ada tapinya. Kadang kalau saya mungkin bicara sama teman atau dengan siapapun itu, ya bisa Ibu, bisa. Padahal orang mungkin kata jenengan yang saya ajak bicara ini pun kelihatannya saya ngomongnya bagus Ibu ya, lancar. Tapi kok kenapa saya begitu di depan umum itu semuanya tuh hilang Bu. Ngoten Ibu. Nah begitu. Mungkin bagaimana perasaan itu bisa muncul Bu Siska? Kok bisa menganggap seperti itu? Terus gimana tuh? Perasaan seperti itu kok bisa muncul padahal jenengan tadi merasanya kelihatannya enak, tapi saya ketika kalau banyak orang itu mungkin perasaan itu muncul kok karena gugup atau karena grogi, padahal sudah dari awal itu sudah kata-kata itu sudah nanti saya tuh bilang seperti ini, tapi pada akhirnya kalau sudah di depan umum akhirnya tidak bisa kadang tapi kemarin itu kayaknya saya kurang lancar ngomongnya atau gimana gitu loh Bu. Saat presentasi itu kadang lihat jenengan atau lihat teman-teman yang lain itu kayaknya tuh seneng banget kalau bisa ngobrol enak, kayak presentasi didengar audiens itu terkesan gitu Ibu. Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang pernah Ibu Siska pernah
mengalami presentasi yang dirasa kurang maksimal nih Bu nih. Bagaimana jenengan mengatasinya ketika aduh presentasiku iki apa ya nanti cara ngomong saya takut belibet. Nah, bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu, Bu? Nah, tapi kadang Ibu kalau saya mau apa itu mau berbicara nggih, kadang itu kan rasa takut itu kan ada Bu nggih. Kalau sudah di pikiran itu sudah apa itu apa tuh skripnya aku sudah tertata rapi, tapi kalau sudah di depan apa itu audiens teman-teman itu kepinginnya tuh kita itu memberi kesan yang positif supaya saya tidak gugup. Kadang itu sudah dari jauh-jauh hari sebelum presentasiku sudah saya hafalkan. Oh nanti saya tuh ngomong seperti ini, tapi Ibu ketika hari H dan itu pun kadang sudah hilang semua. Saya tuh enggak tahu bagaimana ya Bu ya solusi yang sekiranya supaya saya tuh bisa lancar biar enggak apa ya enggak ribet lagi ngoten Bu ya. Nggih, karena Yang apa? biar menyampaikan dengan sempurna ngoten lho Ibu. Karena ngomong di depan umum itu memang enggak mudah ya, Bu ya. Ya. Kalau menurut saya dan jenengan mungkin nggih. Jadi dari beberapa permasalahan yang Ibu Siska sampaikan tadi, yang Ibu Siska gambarkan tadi, mungkin kira-kira menurut Bu Siska apa rencana yang cocok atau solusi yang cocok untuk mengatasi permasalahan jenengan terkait kesulitan saat presentasi atau saat melaksanakan public speaking dengan banyak orang? Monggo, Atau Bu. mungkin ke depannya rencana itu saya kepingin Ibu, membuat rencana-rencana itu yang materi yang apa, mempersiapkan itu dengan lebih baik mungkin nggih Bu, terus berlatih di depan cermin mungkin Ibu, ngobrol sendiri atau berlatih di dalam kamar mandi dengan bicara yang lantang, mungkin seperti itu. Saya kepingin rencana itu seperti itu Ibu, mencari, apa itu, feedback, umpan balik dari teman atau orang-orang mungkin senior-senior saya yang sekiranya kalau ngomong atau public speaking-nya itu lebih bagus. Itu mungkin rencana saya Ibu. Nggih, sangat bagus rencananya, Bu. Ngobrol di depan cermin itu juga melatih melatih apa ya, percaya diri kita, nggih, Bu, nggih. Karena Iya. sebelum kita menghadapi orang lain, kita harus menghadapi diri kita sendiri dengan salah satunya melatih berbicara di depan cermin. Sangat bagus. Kemudian, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Tadi kan ada beberapa, Bu, mungkin ada prioritasnya dari rencana itu. Mungkin prioritas saya yang pertama yaitu tadi Bu, mempersiapkan materinya itu dengan baik, dengan runtut, sesuai dengan apa itu apa tema dari presentasi tersebut mungkin. Ya juga terus berlatih di depan cermin salah satunya Bu prioritas saya. Terus lagi saya mungkin percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi atau pelatihan itu dapat membantu saya mengatasi rasa gugup atau dredeg gitu Bu. Mungkin seperti itu Ibu Lia. Nggih, sampai jadi tujuan tadi sudah disampaikan sendiri oleh Bu Siska bahwa rencana aksi yang menjadi prioritas adalah dengan mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada halayak dengan sebaik-baiknya menyiapkan materi dengan presentasi yang baik gitu nggih Bu, mendalami materi sebelum kita melakukan presentasi. Presentasi, nggih. Sangat bagus. Kemudian mungkin apakah itu adalah langkah-langkah yang sama baik, kemudian rencana aksi tersebut bisa membantu, kira-kira bisa membantu Bu Siska dalam mengatasi kesulitan dalam presentasi dengan lebih efektif, dan bagaimana Bu Siska melihat rencana tersebut bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya? Saya akan mencari referensi mungkin Ibu dari apa itu bagaimana menyampaikan presentasi yang baik, mempersiapkan mungkin slide presentasi yang menarik supaya apa yang saya omongkan sesuai dengan slide yang ditayangkan ngoten Bu nggih, dan berlatih presentasi lebih fokus dengan intonasi yang indah ngoten. Gerakan tubuh juga Ibu. Saya juga berencana untuk meminta apa ya, itu tadi feedback sama konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Ngoten Ibu. Nggih, nggih.
Jadi sangat luar biasa rencananya Bu Siska. Tadi kalau saya sampaikan ulang bahwa rencana jenengan atau rencana aksinya adalah dengan fokus mempersiapkan materi, kemudian fokus saat berpresentasi, tidak hanya materi saja yang disiapkan, tetapi saat presentasi itu juga disampaikan dengan intonasi yang jelas agar juga pendengarnya juga bisa tahu apa yang kita sampaikan, seperti itu nggih Bu. Lalu seperti yang jenengan sampaikan tadi, dengan gestur tubuh juga salah satunya mendukung agar masalah kesulitan berpresentasinya bisa teratasi dengan baik, gitu nggih Bu. Terus lagi tidak kalah penting adalah yang jenengan sampaikan tadi, jenengan akan minta umpan balik dari rekan sejawat. Saya kurangnya apa nih? Saya butuh digali lagi saat presentasi di spot yang ini, gitu nggih Bu nggih. Ya, mungkin kalau umpan balik dari teman sejawat kan mungkin dia akan paham Ibu bagaimana, oh seperti ini kurangnya Bu Siska kalau presentasi, mungkin dia kalau teman sejawat bisa melihat kekurangan saya yang mana yang sekiranya yang membuat public speaking saya itu akhirnya amburadul gitu. Kalau ada teman sejawat bisa menilai atau mungkin guru-guru atau senior yang lain bisa melihat, kan kita bisa oh ini ya bisa refleksi diri Ibu, mengembangkan ya apa yang kurang dalam diri saya, ngoten. Ya Bu Lia. Terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan sangat luar biasa Bu, bahwa saya juga nyuri ilmu nih dari Ibu, kalau presentasi itu harus menyiapkan banyak hal yang sudah Ibu rencanakan sangat luar biasa. Namun tentunya dengan banyaknya rencana yang Ibu sampaikan untuk mengatasi masalah yang Bu Siska alami, tentunya butuh sebuah komitmen ya Bu ya, sebuah komitmen yang kira-kira komitmen tersebut itu bisa mendukung secara penuh rencana aksi jenengan, agar rencana yang sudah disusun bisa berjalan dengan baik, tentunya tidak berjalan sendiri nggih Bu nggih, tidak berjalan sendiri, kemudian butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan agar membantu bisa keterlaksanaan rencana ini bisa maksimal, bisa mengatasi permasalahan jenengan dengan baik? Mungkin dukungan dari teman-teman juga Ibu, teman-teman sejawat juga, mungkin ada berguru mungkin ya Bu, sama ada teman juga yang biasa public speaking atau dia tuh sering moderator atau menjadi pembawa acara, mungkin seperti itu. Karena saya kalau melihat teman-teman presentasi atau berbicara ke audiens itu enak gitu Bu. Makanya dukungan seperti itu. Kadang saya mau mungkin berguru juga Ibu, berguru terus coba melihat rekan-rekan sejawat juga, oh ternyata seperti ini loh, bicara yang bagus dan positif, akhirnya audiens itu terkesan, ngoten nggih Bu. Terus apalagi ya mempersiapkan presentasi itu dengan baik juga. Terus yang lebih penting itu tidak kalah penting itu berlatih di depan cermin nih Bu. Biar percaya diri saya itu biar muncul kembali dan tidak tidak berkecil hati. Dan mungkin kalau percaya diri itu sudah terbentuk, mungkin di depan banyak audiens itu saya pikir tidak ada orang di depan saya dan saya bisa bicara dengan lancar, mungkin seperti itu, berbicara sendiri gitu. Seperti itu Bu Lia. Luar biasa Bu idenya jenengan, luar biasa sekali bahwa menerapkan sebuah solusi ke dalam banyak cara yang jenengan siapkan tadi, menyiapkan materi presentasi dengan sungguh-sungguh, kemudian berlatih secara mandiri dengan salah satunya berbicara di cermin, lalu ngilmu ke teman yang lebih
yang Mungkin kan lebih menunjuk dukungan dari jenengan. mereka juga kan bisa mendorong motivasi saya Ibu untuk memandai Betul, perbaikan, betul, ngoten nggih betul ya. sekali. Jadi dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang awalnya kita ngobrol jenengan kita sapa-sapa dulu tadi nggih Bu nggih, terus Iya kemudian iya. jenengan bercerita tentang keluh kesah terkait tantangan atau masalah ketika jenengan presentasi atau public speaking di depan banyak orang, terus kemudian jenengan memaparkan penyebabnya apa, kemudian juga jenengan sendiri yang bisa memaparkan rencana-rencana aksi ke depannya secara mandiri. Jadi secara tidak langsung jenengan bisa mengatasi masalah jenengan sendiri nggih Bu nggih. Bahwa rencana jenengan itu tadi sangat luar biasa. Saya yakin itu bisa mengatasi masalah jenengan dengan baik, apalagi tadi dengan berkomitmen ya Bu ya. Nggih. Dengan tanggung jawab. Mungkin dari pelaksanaan itu yang menjadi agar tercapai itu yang menjadi salah satunya adalah berkomitmen untuk selalu menyiapkan materi dan Materi Ibu. minta umpan balik kepada teman Ya, sejawat. umpan balik nggih Bu. Sangat luar biasa sekali Bu. Jadi Baik. secara tidak langsung untuk hari ini masalah atau persoalan Bu Siska sampun beres. Terima kasih Sampun Ibu sudah atasi. mendengarkan keluh kesah saya. Mungkin nanti kalau suatu saat ada yang mungkin saya diskusikan dengan Ibu Lia, Bu Lia berkenan inggih kalau saya mau sharing mungkin Bu, atau seperti inikah baiknya presentasi itu bagaimana, terus public speaking saya yang bagaimana yang harus diperbaiki. Bu Lia berkenan nggih kalau saya datang mungkin ke Bu Lia ya. Siap. Saya sangat berkenan. Karena termasuk beliau juga loh kalau bicara enak banget. Ada, jangan begitu, Insya Allah. Apa namanya? Tadi ini selama sesi coaching ini jenengan luar biasa sekali Bu, sangat memukau saya dan setelah ini dan di akhir ini gimana perasaannya Bu? Lega nggih? Lega Ibu, lega sekali. Mungkin tetapi dengan perjalanan berkelanjutan seperti ini Ibu ya, menuju pengembangan diri Ibu dan dalam komunikasi yang efektif ya. Jadi kita itu biar refleksi diri. Nah, ngoten nggih. Oh, seperti ini loh kalau kita punya punya permasalahan yang kurang dalam diri kita. Mungkin kan orang lain yang menilai kita gitu. Terima kasih. Dan yang luar biasa sudah menyampaikan rencana secara mandiri tadi Bu, jadi sudah teratasi. Saya terima kasih, saya juga terima kasih sampaikan kepada Bu Siska bahwa sudah dipercaya oleh jenengan untuk mendengarkan segala keluh kesah jenengan. Ternyata dalam sesi coaching ini mendapat banyak ilmu. Saya dari jenengan jadi kita saling mendapat ilmu, saya banyak ilmu juga ke jenengan, jadi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih juga untuk waktunya Ibu Lia. Sami-sami. Mungkin Bu Siska, sekarang ada lagikah yang kita bahas atau sudah cukup sampai di sini? Sekiranya sudah Ibu, terima kasih sampun plong dan sudah lega untuk sesi kali ini Ibu. Baik, terima kasih Bu Siska. Semoga rencana jenengan tadi dengan mempersiapkan materi, kemudian menerima atau membuka diri dengan menerima kritik dan saran dari rekan sejawat bisa terlaksana dengan baik untuk mengatasi masalah public speaking jenengan, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Begitu nggih Bu. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lia, terus pundi kabaripun Bu Lia? Waalaikumsalam Bu Siska, alhamdulillah. Saya Bu sehat. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat juga, terima kasih. Senang hari ini bisa berjumpa sama Bu Lia kembali nggih. Kelihatannya berseri-seri dan kita lagi match kudunya nggih Bu nggih. Biru-biru nggih Bu. Injing ya. Ayo Bu Lia, hari ini gimana nggih? Kabar aman-aman saja nggih anak-anak? Alhamdulillah Bu, aman-aman saja, tetapi
ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Siska. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Gitu. Ya. Oh gitu ya, boleh boleh boleh. Monggo monggo silakan. Kalau boleh tahu, nopo nggih permasalahannya Bu Lia? Oke. Jadi begini Bu, saya kan mengajar di kelas 1. Nah itu saya tuh sering melihat anak-anak kelas 1 sering membuang sampah sembarangan. Mungkin karena masih awal nih Bu, dan masih 3 bulan di kelas 1 di sekolah dasar intinya gitu. Nah terutama itu biasanya paling banyak itu di laci-laci. Jadi mereka ketika snack time, habis istirahat, beli snack, kemudian bungkusnya itu tidak langsung dibuang ke tempat sampah, tetapi diletakkan di laci mejanya mereka, seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah buat saya. Loh, ternyata tidak hanya satu anak yang melaksanakan seperti itu gitu, ada beberapa anak, ada setengah dari kelas gitu Bu. Kemudian padahal di kelas saya sudah ada tempat sampah, di depan kelas juga ada tempat sampah, tetapi anak-anak belum apa ya, belum bisa secara spontan untuk membuang sampah ke tempat sampah setelah mereka makan snack yang mereka beli dari koperasi sekolah, begitu Bu. Iya, jadi untuk arah pembicaraan kita hari ini Bu Lia nggih, berarti ingin Bu Lia itu membahas tentang anak-anak Bu Lia yang di kelas 1 membuang sampah sembarangan. Ngoten nggih Bu Lia nggih? Nggih, betul Ibu. Jadi tujuan saya di Kucing ini adalah saya ingin mencari solusi bersama Bu Siska bagaimana mengatasi anak-anak ini supaya bisa membuang sampah di tempat sampah, di tempatnya. Karena membuang sampah itu kan sangat penting ya Bu ya. Karena Nggih. kalau misalkan rumah kita aja banyak sampah itu membuat kita tidak nyaman, apalagi kalau di sekolah pasti membuat kegiatan belajar anak-anak tidak nyaman gitu. Kemudian juga akan mengakibatkan banyak hal selain itu gitu nggih Bu, akan salah satunya menimbulkan penyakit gitu nggih. Ya ya, berarti paham nggih, apa yang Ibu rasakan mungkin nggih, bagaimana Bu Lia kalau kita, mencari solusi, bagaimana Bu Lia mengetahui Bu Lia kira-kira tahu nggak apa penyebab mereka melakukan pembuangan, sampah sembarangan, kira-kira menurut Bu Lia dos pundi? Nggih, kalau menurut saya sih, awalnya padahal kan di kelas saya itu sudah ada 2 tempat sampah Bu, di dalam kelas, kalian di depan kelas, seperti itu. Tetapi anak-anak masih belum secara mandiri untuk membuang sampahnya sendiri gitu. Mungkin kalau menurut saya alasannya adalah anak-anak ini masih belum memiliki kesadaran diri untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi itu menjadi alasannya Bu. Kalau menurut saya observasi selama ini nggih Bu, seperti Nggih. itu. Berarti nggih, anak-anak ini mungkin kurang sadar akan kebersihan di lingkungan nggih, Bu, nggih. Terus sehingga anak-anak itu membuang sampah sembarangan, ditaruh di laci atau ditaruh mungkin biasanya anak kelas 1 itu Bu, di saku mungkin Iya, kadang itu ditaruh betul. di tasnya gitu nggih. Terus bagaimana nggih Bu Lia, bagaimana kurang kesadaran itu makanya dia itu masih seenaknya nggih Bu Lia nggih, kados ngoten. Nggih, karena selain kurangnya kesadaran mereka, mungkin kira-kira salah satunya adalah anak-anak itu masih belum tahu mungkin fungsi laci itu sebenarnya untuk apa gitu nih Bu. Jadi, boleh nih karena masih kelas 1 kan, kalau mungkin dulu di TK-nya mejanya itu tidak ada lacinya gitu nih Bu, cuman kursi kemudian meja. Terus kemudian masuk ke jenjang SD di kelas 1 di setiap mejanya ada laci. Nah, mungkin bagi mereka selain kurangnya kesadaran diri membuang sampah di tempat sampah, salah satunya yaitu, ini nih ada tempat kosong nih, enak nih buat buat menyembunyikan sampahku, Ya, mungkin gitu. Jadi belum tahu apa fungsi laci itu, kemudian mungkin tempat sampahnya kurang banyak atau seperti apa gitu, Bu. nggih, mungkin, itu Bu, kalau selain kurang kesadaran dari anak-anak, kira-kira apalagi nggih penyebabnya, kalau boleh Bu Lia saya tahu Salah satunya anak-anak ini kurang tahu
bahayanya kalau membuang sampah itu sembarangan apa sih gitu. Karena di hadapan mereka kan sampah cuma sedikit gitu nih Bu. Yang tak buang loh cuma satu, ndak mungkin jadi banyak, ndak ada akibatnya seperti apa gitu, ndak tahu dampaknya. Padahal membuang sampah sembarangan itu sangat telah merugikan banyak orang yang dampaknya sangat fatal gitu. Salah satunya ya menyebabkan kalau di kelas menyebabkan kelas kita jadi kotor, belajar kita tidak nyaman, terus kemudian bisa menimbulkan penyakit karena sampah itu kan bisa menjadi sarang nyamuk, kemudian sarang tikus, sarang kecoa, seperti itu Ibu. Terus selanjutnya selain mengganggu kenyamanan, kemudian membuang sampah itu bisa menularkan penyakit. Memang Bu, kalau sekarang kan anak-anak memang zaman sekarang itu kurang intens, kurang kita tuh perlu pemahaman untuk anak apalagi kelas 1 nggih Bu nggih. Jadi kita tuh harus menyadarkan terkait apa sih pentingnya pentingnya kebersihan supaya ke kelas kita itu nyaman. Terus sepertinya seperti itu nggih. Berarti kita itu harus ke anak-anak itu Bu, open gitu loh. Harus kita selalu memberi tahu gitu loh. Tidak sekali 1, 2 kali aja. Pasti anak-anak pasti lupa. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, ini salah satunya tadi yang kurangnya kesadaran dari anak, terus lalu mereka tidak tahu dampaknya membuang sampah sembarangan itu apa. Jadi itu jadi penyebab mereka membuang sampah sembarangan gitu Bu. Jadi alasannya itu tadi mereka tidak tahu dampaknya membuang sampah sembarangan itu apa, kemudian kurangnya kesadaran diri dari mereka kalau membuang sampah secara mandiri itu penting dan membuang sampah itu memang harus di tempatnya gitu Bu. Terus gini Bu ya, dari beberapa permasalahan yang sudah Ibu Lia gambarkan tadi, kira-kira menurut Bu Lia apa sih langkah-langkah yang cocok, rencana solusi atau yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah? Jadi saya mempunyai beberapa rencana Bu sebenarnya. Karena kan kalau yang nyata memang sudah ada tempat sampah di kelas saya, di dalam sama di luar kelas. Tapi selain itu, solusi untuk mengatasi permasalahan ini saya ada rencana yang pertama yaitu menyelipkan pembelajaran bahwa pentingnya membuang sampah di tempat sampah dengan beberapa dampak bahayanya, dengan menampilkan video atau sesekali menampilkan video bahayanya membuang sampah sembarangan, terus akibatnya apa saja, seperti itu Bu. Kemudian karena dengan video-video itu biasanya kan anak kecil seneng ya Bu ya, apalagi videonya berbentuk yang seperti animasi gitu, karena kan kelas 1 itu dunianya masih dunia bermain, masih dunia imajinasi. Jadi video-video yang seperti animasi, tapi yang isinya kontennya tentang dampak sampah dan pentingnya membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu Bu. Terus kemudian rencana kedua adalah saya akan membuat kesepakatan kelas terkait menjaga kebersihan kelas. Dengan kesepakatan atau keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas, secara otomatis itu mengafirmasi mereka untuk menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah di tempat sampah. Begitu Bu rencana saya. Ya, jadi ada rencana solusi berupa memutarkan video biar contohnya lebih konkret, ngoten nggih Bu Lia nggih. Membuat poster, membuat poster nggih, bisa juga. Terus keyakinan kelas yang di dalamnya mungkin ada kesepakatan menjaga kebersihan, gitu nggih Bu Lia nggih. Betul Bu, seperti Terus itu. Gini Bu, kira-kira ada nggak solusi lain? Karena kalau solusi yang Ibu tawarkan ini tadi kan sifatnya untuk kelas. Padahal untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku untuk kelas Ibu saja, nggih. Tapi juga untuk seluruh lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apakah Ibu punya solusi lain agar dampak untuk positif ini yang Ibu gagas itu bisa dirasakan seluruh warga sekolah mungkin? Sekolah lingkungan di lingkungan yang berdampak positif ngoten Bu Lia. Jadi kalau tadi kan saya menyampaikan solusi untuk kelas saya nih Bu, tapi ternyata menjaga kebersihan itu memang penting untuk di sekolah. Nah, gitu setelah saya pikirkan, kemudian saya mengamati lingkungan sekitar, ternyata tidak hanya di kelas saya, tetapi ada di daerah, ada di spot-spot di sekolah itu ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya gitu. Kemudian rencana saya adalah
mengadakan atau yang pertama berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah terlebih dahulu sebelum saya memutuskan kegiatan, dengan menyampaikan kepada beliau bahwa ditambahnya tempat sampah atau tong-tong sampah yang berinisial gitu, bukan biasanya kalau ada tong sampah itu ada yang warna merah, kuning sama hijau gitu. Itu mengorganisasikan sampah dari sampah organik, anorganik dan sampah seperti itu. Jadi selain anak-anak menjaga kebersihan, secara tidak langsung mengedukasi anak-anak tentang cara memilah sampah. Terus kemudian saya ingin rencananya menyampaikan ke ibu kepala sekolah bahwa pentingnya kita juga mengadakan edukasi sosialisasi dampaknya membuang sampah sembarangan dan pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempat sampah itu dengan sosialisasi dengan pihak terkait yang langsung berhubungan dengan kebersihan lingkungan, yaitu Dinas Pendidikan Lingkungan Hidup, Bu. Jadi dari rencananya sih dari sana langsung ke sekolah kami untuk mensosialisasikan begitu. Kemudian yang rencana selanjutnya karena ini dalam lingkup sekolah, jadi mungkin biar juga nyambung ke pembelajaran anak-anak, bisa saya masukkan ke pembelajaran P5, proyek P5, Bu. Dari situ mungkin saya mengambil tema tentang, kalau kelas 1 kemarin itu sempat terfikirkan untuk mengambil tema battle art, di mana membuat kerajinan dari tutup botol bekas sampah, atau bisa yang lainnya, atau bunga dari bungkus-bungkus snack seperti itu, Bu. Jadi dengan dimasukkan ke dalam pembelajaran P5 juga salah satu upaya untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, gitu Bu rencananya. Luar biasa loh ya idenya Bu Lia ini untuk penerapan sistem pembelajaran P5. Terus karena P5 ini kan juga mungkin merupakan karakter yang harus ditanamkan untuk siswa kita nggih Bu nggih di era kurikulum merdeka ini nggih Bu nggih. Terus gini Ibu, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat luar biasa sekali loh Bu Lia. Namun, apakah solusi ini juga tentunya butuh sebuah komitmen dari dari kira-kira komitmen yang sudah Ibu lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik. Dan di dalam komitmen Ibu juga kan tidak mungkin berjalan sendiri nggih Bu Lia. Jadinya pasti ada Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan orang lain, orang sekitar. Nah, kira-kira apa Ibu ini komitmen yang kemudian atau dukungan seperti apa yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu Lia? Betul, karena ini lingkupnya sudah tidak hanya di kelas saya, Ibu, lingkupnya sudah mencakup ke sekolah karena memang penting. Kemudian upaya salah satunya adalah dengan memang harus berkomitmen ya Bu, dengan salah satunya menayangkan video-video tersebut di kelas, terus menyediakan beberapa sampah dengan keterangan merah, kuning, hijau itu tadi, dengan mengedukasi anak-anak, lalu dengan melakukan atau pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kalau misalkan ada yang melanggar keyakinan kelas itu, saya bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, biar anak-anak juga bertanggung jawab dan bisa melakukan apa yang disepakati bersama, begitu nggih Bu. Lalu kemudian untuk rencana yang itu tadi rencana yang di kelas, kemudian untuk rencana yang di sekolah, saya memasukkan ke dalam tema P5. Nah, kalau tadi yang di kelas 1 mungkin temanya lebih ke membuat battle art tadi ya Bu, dari sisa dari tutup botol bekas sampah. Mungkin kalau yang untuk jenjang-jenjang lebih tinggi bisa dikreasikan lagi sesuai tingkat jenjangnya seperti itu. Jadi mungkin dengan dimasukkan ke dalam P5 juga nanti selaku wali kelas dan selaku guru bisa memilih dimensi-dimensi apa nih yang tepat yang dimasukkan ke dalam modul ajar P5 kita, biar intinya itu adalah menjaga kebersihan, tapi peribahasanya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Nah, jadi intinya menjaga kebersihan, tetapi kita juga dapat dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang kita
kita raup di situ juga. Jadi anak-anak bisa juga belajar dari situ. Kemudian lagi bekerja sama dengan dinas terkait tentang sosialisasi kebersihan dengan dinas lingkungan hidup nih Bu. Lalu tentunya sebelum itu semua saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah karena beliau selaku penanggung jawab di sekolah kami juga. Tak kalah pentingnya adalah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, begitu Bu. Karena sangat penting, karena saya tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa saling berkolaborasi dengan banyak elemen di sekolah. Seperti itu Bu. Ya, luar biasa idenya Bu Lia ini. Saya suka sekali menerapkan mungkin sebuah solusi ke dalam sebuah tema P5, kemudian mendatangkan dari pihak terkait, tadi kan dinas lingkungan hidup juga. Bisa saya tiru loh Bu nantinya itu Bu, luar biasa idenya untuk Bu Lia. Silahkan. Iya. Jadi gini Bu ya, dari awal tadi Bu Lia datang ke saya, kemudian bercerita, terus berkeluh kesah terkait anak didiknya yang kurang sadar membuang sampah, kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya itu apa, dan kemudian ternyata Ibu juga memikirkan nih ada nih beberapa solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan, yang ada dan ternyata solusi yang Ibu punya itu hebat loh Bu, bagus loh Bu Lia. Apalagi komitmen Ibunya yang luar biasa. Saya kasih aplaus sama Bu Lianya. Oke, jadi secara tidak sadar Bu Lia sudah beres nih loh persoalannya, sudah punya semua apa yang ada di angan-angannya Bu Lia ini. Gimana? Masih resah atau ada yang lain mungkin Bu Lia? Alhamdulillah Ibu, ternyata saya bercerita atau saya berbagi keluh kesah dengan Bu Siska ini tadi awalnya resah galau, soalnya permasalahannya adalah beberapa anak sebagian besar di kelas saya itu belum bisa secara mandiri untuk membuang sampah ke tempat sampah. Ternyata setelah ngobrol enak dengan Bu Siska, terus saya juga menyampaikan beberapa alasannya, terus tadi ada beberapa rencana Ibu, terus kemudian ada apresiasi dari jenengan dan ditemukan beberapa solusi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siska. Ibu sendiri juga luar biasa sudah menemukan ide-ide yang bagus. Nanti bisa saya tiru loh Bu. Iya, saya juga merasa lega akhirnya Bu Lia, teman saya juga sudah tidak merasa guna-gulana lagi, ngoten Bu. Oke, betul. Saya juga merasa plong ini Bu, sudah bercerita dengan Bu Siska. Saya juga berterima kasih sudah dipercaya sama Bu Lia untuk mendengarkan segala keluh kesahnya dari Bu Lia. Ternyata di dalam sesi mendengar ini saya juga mendapatkan banyak ilmu loh dari Bu Lia. Terima kasih juga. Jadi saya juga berterima kasih, sudah banyak ilmunya juga dari Bu Lia. Terus Bu Lia, sekarang ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup? Gimana Bu Lia? Saya rasa sudah cukup Bu, tapi nanti kalau saya ada hal apapun atau butuh konsultasi, mungkin konsultasi lagi dengan Bu Siska. Monggo untuk berkenan Bu berkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya lagi. Iya, terima kasih Bu Lia, semoga sukses dengan segala rencana aksinya yang hebat. Semoga program di tema P5-nya Bu Lia berjalan dengan baik untuk menciptakan bumi yang lebih maju, terus untuk sekolahnya juga sehat, nyaman, dan indah. Amin. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti Bu Siska. Terima kasih Bu Lia. Langsung.